Halo, pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya kita kok kayaknya gampang banget tertarik sama merek tertentu, atau logo, atau status gitu? Hmm, Apa sih yang bikin simbol-simbol peringkat, rasa hormat, itu kok kuat banget pengaruhnya ke kita? Nah, kali ini kita coba bongkar ya sumbernya dari buku Fascinate, karya Sally Hogshead. Kita fokus ke satu pemicu psikologis, namanya prestige. ya betul sekali. Kita bakal lihat gimana merek-merek itu secara strategis ya ngebangun daya tariknya. Pakai apa? Ya itu tadi, simbol pencapaian, rasa hormat. Oke. Ini tuh bukan cuma soal barang mewah loh, tapi lebih ke psikologi di baliknya. Gimana kita sebagai konsumen atau ya sebagai individu gitu merespons hal-hal kayak gitu. Yuk kita bedah deh, taktik di balik pemicu prestige ini. Oke, siap. Langsung aja nih ya. Jadi, apa sih sebenarnya inti dari prestige ini menurut Hogshead? Jadi prestis ini salah satu dari 7 pemicu persuasi dia. Intinya itu bukan cuma soal logo mahal atau merek desainer gitu ya. Bukan cuma itu ya? Bukan. Prestis itu lebih ke gimana kita terpaku pada simbol peringkat dan rasa hormat di dalam sebuah kelompok. Gitu. Ini tuh nyambungnya langsung ke kebutuhan psikologis dasar kita. Apa tuh? Ya, soal esteem atau penghargaan. Kayak Maslow gitu ya? Nah, persis. Rasa pengen dianggap penting, dihormati, terus diakui sebagai orang yang berhasil. Gitu kira-kira. Oke, oke, kebayang. Ada contoh yang benar-benar nunjukin kekuatannya nggak? Mungkin contoh lama gitu yang agak gila mungkin. Ada banget. Sumber ini ngasih contoh klasik. Tulip histeria. Pernah dengar? Mhm. Di Belanda, abad ke-17. Oh, yang soal bunga tulip itu ya? Ya, harga satu umbi tulip langka itu bisa sama kayak harga rumah waktu itu. Serius? Wah, gila juga ya. Beneran, ini nunjukin banget gimana prestige bisa menciptakan nilai yang, ya ampun luar biasa, sampai bikin orang berperilaku irasional buat sesuatu yang sebenarnya, fungsi praktisnya minim banget. Jadi yang dijual bukan bunganya ya? Bukan bunganya, tapi idenya. Ide soal kelangkaan, soal status. Gitu loh. Wow, itu dalam sih. Nilai simbolis bisa ngalahin nilai guna gitu ya. Nah, terus gimana caranya merek-merek sekarang ini secara sengaja gitu ngebangun prestis ini? Katanya ada 4 taktik utama ya di buku itu. Betul, ada 4 pilar strategi yang dibahas. Yang pertama, mengembangkan emblem. Emblem, maksudnya? Emblem itu simbol status yang gampang dikenali. Bisa logo, kayak inisial HW-nya Harry Winston itu, atau penghargaan kayak pita biru lomba masak, keanggotaan eksklusif juga bisa, atau bahkan Cadillac Pink ikonik dari Mary Kay itu contohnya. Oh, jadi kayak penanda visual gitu ya? Tepat, penanda visual yang langsung ngasih tahu soal pencapaian atau status elit si pemilik. Tapi kan banyak merek punya logo ya. Apa yang bikin emblem prestis ini beda? Selain cuma dikenal aja gitu, ada syaratnya nggak sih menurut Hogshead? Nah, ini pertanyaan bagus. Kuncinya, emblem ini harus bisa ngomongin sesuatu tentang pemiliknya. Entah itu keberhasilannya, seleranya, atau eksklusivitasnya. Dan nilainya itu harus dijaga. Dijaga gimana maksudnya? Jangan sampai jadi pasaran. Sumber ini ngingetin, kalau emblem jadi terlalu umum, kayak kasus Ed Hardy yang diobral di mana-mana, ya udah, nilai prestisnya langsung hilang. Jadi harus ada unsur eksklusivitas sama makna yang kuat nempel di situ. Ada ceritanya gitu. Oke. Jadi ada makna pencapaian atau kelangkaan yang harus terus dijaga ya? Paham. Terus pilar kedua. Kedua, menetapkan standar baru. Ini menarik nih. Merek prestise itu seringnya nggak cuma ikut main di pasar yang ada, tapi mereka ngubah aturan mainnya. Maksudnya gimana tuh ngubah aturan main? Mereka bikin standar baru yang bikin merek lain jadi kelihatan, biasa aja. Contohnya Gregus Vodka. Mereka pasang harga super premium, itu bahkan sebelum produknya benar-benar siap. Jadi mereka kayak nyiptain kategori baru sendiri. Wah, nekat juga ya harga dulu baru barangnya. Iya. Atau contoh lain, Harry Winston. Dia rela loh motong berlian gede jadi lebih kecil cuma demi ngejar kesempurnaan tanpa cacat sedikit pun. Itu kan menetapkan standar kualitas yang absolut banget. Yang lain jadi kelihatan kompromi gitu. Menarik banget strategi Gregus itu benar-benar nantang logika pasar ya. Oke, lanjut pilar ketiga. Pilar ketiga itu membatasi ketersediaan. Ini prinsipnya simpel sih sebenarnya. Kelangkaan gitu ya. Betul. Sesuatu yang langka itu pasti menarik.
Makin susah didapat, ya makin tinggi nilai prestisnya. Caranya bisa macam-macam. Bisa lewat edisi terbatas, akses yang super eksklusif. Kayak klub privat atau waiting list gitu? Nah, iya. Atau ya harga yang dibikin selangit. Contoh ekstrim banget nih. Plat nomor mobil angka 1 di Abu Dhabi itu laku 14,3 juta dolar. Ya ampun, buat plat nomor doang. Iya. Keterbatasan itu bikin orang yang berhasil dapetinnya merasa, istimewa. Ada rasa berhasil menaklukkan kelangkaan itu. Kayaknya ini sering kita lihat di fenomena sneaker drop atau barang koleksi ya sekarang. Yang orang rela antri atau bayar mahal banget. Oke, pilar terakhir gimana? Keempat, dan ini agak beda nih, yaitu meraihnya. Meraihnya. Maksudnya harus ada usaha gitu? Tepat. Prestis itu nggak melulu soal duit. Sumber ini nekenin banget, prestis yang paling autentik itu seringnya justru harus diraih. Lewat usaha, pencapaian nyata, atau reputasi yang dibangun pelan-pelan. Contohnya kayak apa tuh? Misalnya, dapetin sabuk hitam bela diri setelah latihan bertahun-tahun. Atau berhasil meraih beasiswa yang kompetisinya ketat banget. Atau dalam konteks Amerika yang disebut sumber ini, punya skor kredit Vico yang sempurna. Tahu kan, angka yang nunjukin seberapa bagus kita ngelola utang. Apalagi kalau bisa mempertahankannya di masa ekonomi sulit. Itu prestis yang datangnya dari sweat equity, dari kerja keras. Jadi pilar keempat ini kerasa beda ya kesannya? Lebih ke validasi hasil usaha kita sendiri, bukan cuma beli status. Sementara 3 yang awal tadi kayaknya lebih fokus ke sinyal keluar gitu ya. Terus gimana pemahaman ini relevan buat kita yang dengerin nih? Iya, bener banget bedanya di situ. Nah, dengan paham pilar-pilar ini, Anda jadi bisa lebih kritis ya ngelihatnya. Kenapa sih Anda atau orang lain kok tertarik sama merek atau simbol status tertentu? Jadi bisa nebak taktiknya gitu? Bisa. Jadi, Anda bisa mulai ngenalin. Ini lagi main di emblem yang mencolok kah? Atau mereka lagi nyoba bikin standar baru? Atau ini soal kelangkaan yang sengaja dibuat? Atau jangan-jangan ini soal narasi tentang sesuatu yang harus diraih dengan susah payah? Dengan paham ini, kita jadi lebih sadar aja sama pengaruhnya ke kita. Oke, jadi intinya ini ya, pemicu prestige ini kuat banget karena emang nyentuh kebutuhan dasar kita soal pengakuan, soal status. Dan merek-merek jago banget manfaatin ini lewat emblem, standar baru, kelangkaan, sama cerita-cerita pencapaian. Betul. Ujung-ujungnya bukan cuma soal barangnya apa atau jabatannya apa. Tapi soal apa sih yang disimbolkan oleh barang atau pencapaian itu di panggung sosial kita. Gimana itu bisa ngasih kita rasa hormat atau bikin kita ngerasa berhasil? Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Selain hal-hal yang kelihatan jelas ya, kayak barang mewah atau jabatan tinggi gitu, kira-kira emblem yang nggak kelihatan secara fisik, apa aja sih yang nandain prestis di lingkungan Anda? Menarik tuh pertanyaannya. Mungkin cara bicara tertentu, atau punya pengetahuan spesifik di bidang tertentu, atau mungkin lingkaran pertemanan. Coba pikirin deh, gimana emblem-emblem tak kasat mata ini ngebentuk persepsi dan interaksi kita sehari-hari. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya ya.